Saya Ali Almansowa, seorang vlogger perjalanan mewah berusia 28 tahun dari Baghdad. Video-video saya selalu menembus 10 juta penayangan setiap kali saya mengulas Dubai. Saya suka berdiri di atap Burj Khalifa dan berkata, inilah puncak dunia, tidak ada tempat lain yang bisa menandinginya. Oleh karena itu, ketika sebuah maskapai penerbangan menawarkan saya penerbangan gratis untuk mengulas Jakarta selama 3 hari 2 malam, saya tertawa terbahak-bahak di ruang rapat. Jakarta, katamu? Kota yang mencoba menjadi Dubai tetapi gagal di segala sisi? Tim terdiam. Tetapi saya terus berbicara. Gedung pencakar langitnya menjiplak, taman airnya menjiplak, bahkan gurun pasir pun tidak ada, tetapi mereka malah membangun air mancur menari meniru Dubai lagi. Saya akan membuat video berjudul, Ketika Dubai versi Pasar Malam bertemu. Semua orang tertawa sopan. Saya langsung menandatangani kontrak. Hari keberangkatan tiba, saya berpakaian lengkap, jubah putih Arab yang bersih, kacamata hitam mahal, dan membawa kamera Sony Alpha One terbaru seharga lebih dari 200 juta rupiah. Saya sudah menyiapkan judul video, Indonesia Kembaran Dubai Murahan, Ulasan Jujur. Pesawat mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada pukul 20.00, detik pintu kaca geser terbuka, bau panas, apek, bercampur aroma makanan gorengan menyergap hidung saya. Saya langsung mengangkat kamera. Lihat, semuanya. Ini bandara yang mereka bilang terbaik di Asia. Plafonnya berjamur, baunya seperti pasar tradisional. Saya berjalan keluar sambil terus menggerutu. Taksi berwarna biru terang melaju memotong jalur tanpa aturan. Pengemudinya tidak bisa berbahasa Inggris dengan benar, jadi saya mengarahkan kamera ke wajahnya dari dekat. Lihatlah, taksi Dubai punya Benz dan Tesla. Di sini hanya ada Toyota berwarna aneh. Dalam perjalanan menuju kota, saya melihat gedung pencakar langit yang sedang dibangun, kerangka baja menjulang tinggi, disorot lampu sorot oranye. Inilah dia, Burj Khalifa versi Indonesia. Setelah selesai, pasti akan dinamai Menara Jakarta. Penjiplakan yang tidak halus. Saya segera memulai siaran langsung. Jumlah penonton melonjak hingga puluhan ribu. Komentar memenuhi layar. Ali benar, Indonesia jelas-jelas Dubai kelas bawah. Saya tersenyum lebar. Merasa yakin video ini akan lebih viral dari sebelumnya. Hotel tempat saya menginap berada di tepi Teluk Jakarta. Saya masuk ke kamar suite dengan pemandangan teluk. Saya berjalan ke balkon, memegang kamera, dan memutar rekaman. Semua, lihat pemandangannya. Air lautnya sangat kotor. Ada perahu nelayan berisik yang berlalu lalang seperti bajaj. Dubai punya kanal air jernih dengan kapal pesiar mewah. Di sini cuma ada perahu pasar apung. Saya meletakkan kamera di atas tripod, bersiap merekam kesimpulan hari pertama. Tapi saat itulah saya menyadari, kamera itu hilang. Saya ingat meletakkannya di meja samping balkon 5 menit yang lalu. Saya berlari kembali, meja itu kosong, jantung saya serasa jatuh ke tumit. Ini kamera utama saya, yang merekam semua video yang membuat saya terkenal. Di dalamnya ada footage Dubai, yang belum diedit. Ada 3 merek sponsor yang menunggu. Jika tidak ada video baru dalam 3 hari, saya akan kehilangan kontrak bernilai jutaan dolar. Saya langsung menelepon staf hotel. Kamera saya hilang. Kamera seharga 200 juta rupiah hilang dari kamar. Staf segera berlari. Seorang wanita Indonesia bertubuh kecil membungkuk dan meminta maaf berkali-kali. Maafkan saya, Pak Ali. Kami akan segera memeriksa CCTV. Saya mengangkat tangan, menghalangi kamera siaran langsung yang masih menyala. Semua. Saya pikir saya berada dalam masalah besar. Di negara yang katanya paling aman di Asia ini, komentar mulai berubah. Ali kena tipu. Lihat, Indonesia memang bukan Dubai. Saya tersenyum masam, tetapi hati saya hancur. Staf hotel membawa saya ke ruang keamanan. Di layar, terlihat jelas saya meletakkan kamera dan masuk ke kamar mandi. Kurang dari 3 menit, bayangan hitam melintas di balkon, mengambil kamera, lalu menghilang dalam kegelapan. Saya terduduk di lantai. 3 hari di Indonesia, saya bahkan belum mulai merekam apapun yang serius, tetapi sekarang semuanya hancur. Saya menutup wajah. Saya berpikir, apakah saya terlalu meremehkan atau malah terlalu meninggikan Indonesia? Cahaya lampu dari Teluk Jakarta terpantul ke ruangan gelap. Suara perahu nelayan masih terdengar di telinga, tetapi kali ini saya tidak mengeluh. Saya hanya merasa sesuatu akan berubah tanpa saya sadari. Keesokan paginya, saya bangun pukul 5.00 karena tidak bisa tidur. Jendela kamar suite masih menghadap Teluk Jakarta yang dulu saya sebut kotor.
Tapi sekarang saya tidak peduli lagi. Saya hanya peduli bagaimana cara mendapatkan kamera itu kembali. Manajer hotel, Pak Budi, seorang pria muda kurus, yang usianya tidak lebih dari 30, membungkuk memberi salam di pintu. Pak Ali, semalam tim keamanan memeriksa CCTV semalaman. Orang yang mengambilnya adalah staf kebersihan kami sendiri. Dia baru bekerja 3 hari, namanya Pak Ujang, usianya 62 tahun. Saya mengangkat alis. Staf hotel bintang 5 mencuri kamera tamu? Pak Budi menundukkan kepala. Maafkan kami. Kami sedang mencarinya, tetapi ada hal aneh. Pak Ujang tidak melarikan diri. Dia duduk menunggu kami di kamar staf sejak pukul 03.00 pagi. Bersama kamera Anda. Saya terdiam 3 detik. Pencuri di Dubai akan lari ke Dubai Mall dalam 5 menit pertama, tetapi di sini pencuri malah duduk menunggu untuk ditangkap. 10 menit kemudian, saya berdiri di depan kamar staf di lantai dasar. Kamar sempit dengan ranjang susun, kipas angin tua berputar pelan. Pak Ujang, mengenakan seragam abu-abu, duduk menunduk di lantai. Kamera Sony Alpha 1 tergeletak di depannya seperti benda suci. Saya hampir meledak, tetapi Pak Ujang memberi salam kepada saya terlebih dahulu. Maafkan saya, Pak Haji. Saya tidak berniat mencuri. Suaranya serak dengan logat kedaerahan yang kental. Saya lihat kamera tergeletak di balkon. Saya takut kehujanan, jadi saya simpan di kamar. Saya pikir Bapak akan mengambilnya di pagi hari, tetapi saya tertidur di meja. Saya menatap wajahnya, menatap kamera, lalu menatap wajahnya lagi. Anda bilang Anda takut kehujanan, jadi Anda mencuri kamera. 200 juta rupiah? Pak Ujang mengangguk. Kamera Bapak bagus sekali. Saya hanya pernah melihatnya di TV. Saya takut rusak, jadi saya bungkus dengan selimut agar hangat. Saya ternganga. Di Dubai, jika ada orang yang menyentuh kamera saya tanpa izin, saya akan langsung memanggil polisi. Tetapi di sini, orang yang mencuri kamera saya malah membungkusnya dengan selimut karena takut kedinginan. Pak Budi menyerahkan amplop kepada saya. Pihak hotel bertanggung jawab penuh, Pak. Kami akan mengganti semua kerugian dan memberikan Anda menginap gratis selama 7 malam lagi. Saya masih berdiri diam. Pak Ujang mengambil tas kain batik dari bawah tempat tidur. Di dalamnya ada nasi uduk, sambal goreng, ayam goreng, dan banyak buah-buahan. Ini untuk Bapak. Saya masak sendiri. Mari makan bersama. Saya menatap makanan, menatap Pak Ujang, dan menatap kamera yang masih tergeletak di depan saya. Saya menutup kamera siaran langsung yang lupa saya matikan sejak semalam. Jumlah penonton sudah menembus 300.000, dan komentar-komentar masih menertawakan saya. Saya ambruk duduk di samping Pak Ujang. Bolehkah saya makan sambal goreng itu dulu, Pak? Pak Ujang tersenyum lebar hingga gusi terlihat. Silakan, Pak. Bapak bisa makan pedas? Saya mengangguk. Air mata mengalir entah karena pedas atau malu pada diri sendiri. Sambal goreng itu sangat pedas hingga bibir saya mati rasa, tetapi saya menghabiskannya dalam 5 menit. Pak Ujang tertawa. Bapak makannya lebih lahap daripada orang Indonesia. Saya tertawa bersamanya. Untuk pertama kalinya sejak tiba di Indonesia, tawa yang bergema di kamar sempit lantai dasar itu. Sambil makan, Pak Ujang bercerita, dia dari Jawa, istrinya meninggal, anak-anaknya bekerja di luar negeri. Dia bekerja di hotel untuk mengirim uang kepada cucunya yang sedang sekolah. Saya belum pernah melihat kamera semahal ini seumur hidup saya, jadi saya takut rusak. Makanya saya bungkus dengan selimut, seperti membungkus anak saya. Saya mendengarkan dan terdiam lama. Saya pernah mengulas hotel bintang 6 dengan ribuan karyawan, tetapi tidak pernah ada yang membungkus kamera saya dengan selimut. Saya membungkuk memberi salam kepada Pak Ujang. Untuk pertama kalinya dalam hidup saya. Terima kasih banyak, Pak. Saya salah paham. Pak Ujang tersenyum. Tidak apa-apa, Pak. Di Indonesia, Bapak tidak perlu takut kehilangan barang. Pasti ketemu. Kehilangan hati juga pasti ketemu lagi. Saya tertawa hingga air mata menetes lagi. Siang itu, saya berjalan keluar dari kamar staf. Kamera ada di tangan, tetapi hati saya telah hilang. Hilang di kamar sempit lantai dasar itu, hilang bersama senyuman Pak Ujang. Saya mengangkat kamera untuk merekam diri sendiri pertama kalinya tanpa nada mengejek. Semua, saya pikir saya baru saja menemukan sesuatu yang tidak dimiliki Dubai dan mungkin tidak akan pernah saya temukan dimanapun lagi. Saya menekan tombol berhenti merekam, lalu membungkuk memberi salam ringan pada kamera. Pertama kalinya saya memberi salam kepada seseorang dari hati yang terdalam. Hari pertama, di Jakarta,
belum berakhir. Tetapi, saya sudah tahu bahwa video ini tidak akan lagi berjudul Indonesia, Kembaran Dubai Murahan. Judulnya akan menjadi Saya Pikir Dubai adalah yang terbaik sampai saya tiba di Indonesia. Saya meninggalkan hotel pukul 15.00 dengan perasaan aneh. Kamera masih bersama saya, tetapi hati saya masih tertinggal di kamar bawah tanah Pak Ujang. Saya membuka Google Map, mengetik tempat wisata Jakarta yang bukan pasar malam. Aplikasi menyarankan untuk pergi ke Grand Indonesia. Saya mencibir dalam hati, mal jiplakan Dubai Mall versi Indonesia lagi? Baiklah, saya akan pergi. Saya naik taksi tanpa sadar. Dalam perjalanan, saya memulai siaran langsung lagi. Jumlah penonton melonjak dari 300.000 menjadi 800.000 dalam 1 jam. Semua orang menunggu untuk mendengar apakah saya akan mencela Indonesia lagi. Saya mengangkat kamera merekam jalanan yang macet parah. Lihat, semuanya, lalu lintas Jakarta benar-benar paling macet di dunia. Dubai hanya macet 10 menit, di sini macet berjam-jam. Tapi kali ini saya tidak menertawakan. Saya hanya mengatakan yang sebenarnya, lalu diam. Mobil macet di depan halte bus. Seorang siswi kecil berdiri sendirian menunggu bus. Dia mengenakan seragam sekolah putih bersih, rambut dikepang 2, tas ransel besar hingga hampir jatuh. Tiba-tiba, sebuah sepeda motor ojek berhenti di sampingnya. Pengemudi adalah pria paruh baya mengenakan jaket oranye. Dia berbicara beberapa kata kepada gadis itu, lalu membungkuk memberi salam. Gadis itu membalas salam dan naik ke boncengan. Saya otomatis memperbesar kamera. Pengemudi ojek itu membawa gadis itu menyeberang jalan yang padat. Dia tidak meminta bayaran, tidak mengatakan apa-apa lagi, hanya membungkuk memberi salam lagi kepada gadis itu, lalu menghilang di gang kecil. Saya tenganga. Komentar membanjiri. Apa itu Ali? Pengemudi ojek membantu anak? Kenapa dia tidak minta bayaran? Saya menjawab di mikrofon dengan suara bergetar. Saya tidak tahu. Tetapi di Dubai, saya tidak pernah melihat hal seperti ini. Taksi saya bergerak maju. Tetapi bayangan siswi itu masih melekat di mata saya hingga tiba di Grand Indonesia. Mal besar dan mewah melebihi yang saya bayangkan. Air mancur menari di tengah lobi setinggi 7 lantai. Saya mencibir secara naluriah. Lihatlah, air mancur Dubai Mall versi Indonesia. Tetapi ketika saya mendekat, saya melihat plakat di samping air mancur yang bertuliskan dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Air mancur. Kebahagiaan ini dibangun dari donasi masyarakat seluruh negeri untuk menghormati Presiden Soekarno dan untuk membuat semua orang tersenyum bersama. Saya membacanya 3 kali. Di Dubai, air mancur dibangun dengan miliaran uang investor. Di sini, dibangun dengan uang rakyat. Saya mengangkat kamera merekam plakat itu, lalu mengarahkan kamera ke diri sendiri. Semua, saya pikir saya salah paham selama ini. Apa yang saya sebut jiplakan mungkin sama sekali bukan jiplakan. Saya melanjutkan ke lantai makanan. Ada warung Indonesia bernama Mpok Atik yang mendapat bintang Michelin. Antriannya sepanjang 100 meter. Saya ikut mengantri tanpa sadar. 1 jam kemudian, saya mendapat nasi goreng seafood seharga Rp200.000 per piring. Saya merekam dari dekat. Nasi goreng Rp200.000 per piring. Di Dubai, makan Wagyu steak pun tidak sampai harga segini. Tapi begitu nasi masuk ke mulut, saya terdiam. Renyah di luar, lembut di dalam. Potongan seafood besar, rasanya meledak hingga air mata menetes. Saya membungkuk memberi salam kepada Mpok Atik tanpa sadar. Mpok Atik tersenyum lebar. Enak mas, saya mengangguk-angguk. Paling enak seumur hidup saya Mpok. Mpok Atik tertawa. Senang mendengarnya. Makan yang kenyang ya. Saya menghabiskan sepiring dalam 3 menit dan memberi salam lagi kepada Mpok Atik. Keluar dari warung, saya berjalan ke zona kerajinan lokal. Ada toko yang menjual batik tulis, murni kerajinan tangan. Plakat bertuliskan batik tulis dari pengrajin Yogyakarta. Saya menyentuh kain yang lembut hingga terkejut. Harganya hanya Rp300.000. Di Dubai, kain bermerek harganya jutaan. Saya membeli 3 potong dan merekam diri sendiri lagi. Semua, saya pikir saya akan mengubah judul video dari Indonesia Kembaran Dubai Murahan menjadi Indonesia Kemewahan Sejati. Komentar meledak. Ali berubah pikiran. Apa yang terjadi padamu Ali? Saya tersenyum pada kamera. Saya baru saja makan nasi goreng Rp200.000 yang lebih enak dari steak Dubai. Dan saya baru saja melihat air mancur yang dibangun dengan hati seluruh rakyat.
Saya pikir saya baru saja menemukan yang asli. Saya menekan tombol berhenti siaran langsung. Jumlah penonton menembus 1 juta dalam 10 menit. Saya berdiri di tengah Grand Indonesia, melihat sekeliling. Orang Indonesia saling tersenyum, orang asing saling tersenyum. Tidak ada yang memamerkan kekayaan, tetapi semua orang terlihat benar-benar bahagia. Saya mengangkat tangan memberi salam di tengah mal. Memberi salam kepada tangan yang pernah saya hina, memberi salam kepada diri sendiri yang pernah bodoh. Lalu saya berjalan keluar mal. Matahari terbenam di atas Teluk Jakarta, warna oranye keemasan memantul panjang di air. Saya mengangkat kamera merekam matahari terbenam untuk pertama kalinya tanpa mengeluh. Semua, ini adalah matahari terbenam terindah yang pernah saya lihat, dan itu bukan di Dubai. Saya menekan tombol berhenti merekam, lalu memberi salam ringan pada matahari terbenam sekali lagi. Hari pertama di Jakarta belum berakhir, tetapi saya sudah tahu bahwa saya telah kalah dari kota ini. Dan saya akan memulai perang dengan diri saya yang lama. Perang yang tidak ingin saya menangkan lagi. Pagi hari ke-2, saya bangun dengan ribuan pesan. Separuh penggemar Arab mencela saya sebagai pengkhianat Dubai. Separuh lainnya bertanya, apakah nasi goreng 200.000 itu seenak itu, Ali? Saya tersenyum dan hanya menjawab satu kalimat. Hari ini, saya akan membawa kalian semua makan sesuatu yang lebih murah, tetapi akan membuat hati kalian bergetar melebihi nasi goreng itu. Saya memanggil taksi ke Pasar Baru tanpa memberitahu siapapun mengapa. Pengemudi taksi bernama Pak Herman, usianya sekitar 60 tahun lebih. Begitu tahu saya dari Irak, Pak Herman tersenyum lebar hingga gusinya terlihat. Irak? Saya pernah ke sana saat wajib militer selama Perang Teluk. Orang-orang di sana sangat baik. Saya tidak akan pernah lupa. Saya terkejut 3 detik. Orang Indonesia pernah ke Irak saat perang dan masih mengatakan orang di sana baik. Sepanjang jalan, Pak Herman bercerita tentang masa lalu. Bercerita tentang tentara Irak yang membagi air dengannya saat mobilnya mogok di tengah gurun. Bercerita tentang anak-anak Irak yang berlari menjual makanan ringan kepada tentara Indonesia. Saya ingat semuanya, Nak. Kebaikan tidak akan mati bersama perang. Saya mengangkat kamera merekam wajah Pak Herman dari dekat. Air mata saya menetes tanpa sadar. Tiba di Pasar Baru pukul 09.00, aroma nasi uduk, sate ayam dan mie ayam menyebar hingga perut saya keroncongan. Saya mengikuti Pak Herman ke warung sate ayam dengan antrian terpanjang. Plakat bertuliskan, sate ayam Pasar Baru legenda 70 tahun, Rp50.000 per porsi. Saya memesan 10 porsi. Pemilik warung adalah seorang ibu berusia 70-an, membungkuk memberi salam kepada saya. Orang asing makan di warung saya? Gratis, Nak. Makanlah sampai kenyang. Saya membalas salam. Tidak apa-apa, Bu. Saya bayar penuh. Saya ingin ibu punya uang untuk membelikan cucu ibu sesuatu. Ibu itu tersenyum. Terima kasih, Nak. Cucu saya ada 10 orang, semuanya lahap makan. Saya memakan sate ayam pertama. Kulit ayamnya renyah, lemaknya meleleh, bumbu kacangnya pedas manis pas. Saya menangis lagi. Semua. Makanan seharga Rp50.000 ini kenapa 100 kali lipat lebih enak dari steak Dubai? Komentar meledak. Ali menangis karena sate ayam. Saya ingin ke Indonesia. Saya makan 9 porsi lagi sampai kekenyangan. Lalu memberi salam lagi kepada ibu itu. Ibu itu memberikan kotak ketan durian ke tangan saya. Makan ini sore nanti, Nak. Sampaikan kepada orang Irak. Orang Indonesia masih mencintai mereka. Saya memeluk ibu itu tanpa sadar. Memeluknya hingga kamera bergoyang. Siang itu, saya naik KRL Commuter Line untuk pertama kalinya. Tidak ada tempat duduk. Saya berdiri berpegangan pada tiang. Di samping saya, seorang siswa laki-laki kecil berdiri tertidur. Kepalanya membentur bahu saya secara berirama. Saya mengangkat tangan, menahan anak itu dengan lembut. Anak itu terkejut bangun, langsung membungkuk memberi salam. Maaf, Kak. Saya ketiduran. Saya tersenyum. Tidak apa-apa, Dik. Anak itu melihat kamera saya, lalu bertanya, Kakak YouTuber? Saya mengangguk. Anak itu tersenyum lebar. Saya follow Kakak. Video Dubai seru, tetapi video Indonesia lebih seru. Saya tertawa hingga air mata menetes lagi. Tiba di stasiun Sudirman, saya turun dan berjalan ke Pasar Loak. Saya menemukan toko yang menjual perhiasan buatan tangan. Pemiliknya adalah seorang wanita muda berusia sekitar 25 tahun bernama Nona Sari. Dia membuat kalung dari cangkang kerang dan manik-manik, seharga sekitar Rp100.000 per potong. Saya bertanya,
Mengapa tidak membuatnya lebih mahal untuk turis? Nona Sari tersenyum. Saya ingin semua orang bisa memakainya, bukan hanya orang kaya. Saya ingin keindahan bisa diakses semua orang. Saya membeli 10 kalung dan bertanya lagi, Anda lulusan apa? Nona Sari menjawab, saya lulusan teknik mesin ITB, Kak. Tetapi saya memilih membuat perhiasan karena saya ingin menciptakan lapangan kerja bagi komunitas. Saya ternganga. Insinyur lulusan terbaik di negara ini duduk merangkai manik-manik yang dijual Rp100.000. Saya mengangkat kamera, merekam wajah Nona Sari. Semua, inilah orang yang dibutuhkan Timur Tengah, tetapi dia memilih untuk membuat orang miskin tersenyum. Nona Sari tertawa malu. Kakak berlebihan, saya hanya melakukan apa yang saya cintai. Saya membungkuk memberi salam kepada Nona Sari, lalu membeli 20 manik-manik lagi. Sore itu, saya kembali ke hotel dengan KRL. Berdesakan dengan ribuan orang. Tetapi tidak ada yang mengeluh, tidak ada yang mendorong. Semua orang saling membungkuk memberi salam saat naik dan turun. Semua orang saling tersenyum, meskipun tidak saling kenal. Saya mengangkat kamera merekam diri sendiri di dalam gerbong KRL. Saya pernah berpikir kemewahan adalah gedung pencakar langit, air mancur menari, mobil Lamborghini, tetapi selama 2 hari di Jakarta, saya menemukan kemewahan sejati. Itu adalah hati orang-orang yang tidak pernah meninggalkan satu sama lain. Saya menekan tombol berhenti siaran langsung. Jumlah penonton menembus 3 juta dalam semalam. Saya berdiri di stasiun Sudirman, melihat lampu neon bersinar, lalu mengangkat tangan memberi salam di tengah keramaian. Kali ini bukan memberi salam pada kamera, tetapi memberi salam pada kota yang membuat saya meleleh. Hari ke-2 Jakarta berakhir, tetapi saya tahu bahwa saya tidak akan kembali menjadi Ali yang lama, dan perang dengan diri saya yang lama. Saya menyerah sepenuhnya. Hari ke-3, saya bangun dengan pesan dari 3 sponsor besar yang membatalkan kontrak. Alasannya sama, konten tidak sesuai dengan citra merek Dubai Luxury. Jumlah follower turun 100.000 per hari. Komentar-komentar mencaci maki membanjiri. Pengkhianat Dubai, jual negara, kembali makan pasir gurun. Saya berdiri di balkon kamar suite, memandang Teluk Jakarta yang dulu kotor, tetapi sekarang indah hingga hati saya bergetar. Saya mengangkat kamera merekam diri sendiri untuk terakhir kalinya, dengan suara bergetar. Semua. Hari ini saya mungkin kehilangan segalanya. Tetapi saya akan membawa kalian semua melihat apa yang paling saya takuti, dan saya akan membuat keputusan terbesar dalam hidup saya. Saya memanggil taksi ke Kampung Bahari. Pengemudi bertanya dengan khawatir, Pak Ali, mengapa pergi ke sana? Berbahaya. Saya tersenyum. Saya ingin melihat kebenaran yang tidak ingin mereka tunjukkan kepada saya. Mobil berbelok ke gang-gang sempit. Rumah-rumah kayu tua bertumpuk padat. Anak-anak berlarian, anjing dan kucing memenuhi jalanan. Bau sampah bercampur aroma makanan menyebar. Saya berjalan membawa kamera tanpa rasa takut. Seorang anak berlari menarik ujung baju saya. Bule, mau apa? Saya berjongkok. Kakak datang untuk meminta maaf, Dik. Anak itu tertawa. Maaf untuk apa, Kak? Kakak tidak salah apa-apa. Kata-kata itu menusuk hati saya. Saya mengangkat kamera merekam komunitas itu. Semua, inilah sisi yang pernah saya sebut kumuh. Tapi sekarang, saya hanya melihat senyuman anak-anak yang tidak punya apa-apa, tetapi masih bisa tersenyum lebih lebar dari saya. Saya berjalan terus, menemukan sekolah kecil yang terbuat dari bambu. Plakat bertuliskan Sekolah Anak Kampung Bahari oleh Yayasan Senyum Ibu Pertiwi. Seorang guru bernama Ibu Ar sedang mengajar 60 anak di satu ruangan. Saya berdiri mengamati dalam diam. Ibu Ar mengajar matematika dengan lagu, mengajar bahasa Inggris dengan menari. Semua anak fokus belajar meskipun lantainya tanah. Saya memberi salam kepada Ibu Ar. Ibu, boleh saya masuk kelas? Ibu Ar tersenyum. Tentu, mari bantu Ibu mengajar anak-anak. Saya mengajari anak-anak mengucapkan hello dan thank you dalam bahasa Arab. Anak-anak tertawa riang di ruangan itu. Seorang anak mengangkat tangan bertanya, Kakak dari Dubai. Dubai kaya sekali. Ya, saya menunduk. Kakak pernah berpikir Dubai adalah yang terkaya di dunia. Tetapi sekarang kakak pikir tempat ini jauh lebih kaya. Anak-anak bertepuk tangan riuh. Saya merekam video mengajar selama 1 jam penuh, lalu memberi salam lagi kepada Ibu Ar. Ibu Ar menyodorkan kotak nasi uduk dan ayam goreng. Makan bersama anak-anak ya.
Saya makan nasi uduk bersama 60 anak di lantai tanah. Tidak ada meja, tidak ada kursi, tetapi semua orang berbagi makanan. Semua orang saling tersenyum. Saya menangis di tengah lingkaran anak-anak. Seorang anak menyeka air mata saya. "Kakak jangan nangis, nanti jelek." Saya memeluk anak itu erat-erat. Siang itu saya berjalan keluar dari Kampung Bahari, tetapi meninggalkan seluruh hati saya di sana. Saya memulai siaran langsung terakhir. Jumlah penonton melonjak hingga 6 juta orang. Komentar-komentar cacian masih membanjiri, tetapi sebagian lain mulai berubah. Saya berdiri di tepi Teluk Jakarta. Latar belakangnya adalah gedung pencakar langit dan rumah-rumah kayu tua yang berdampingan. Semua, hari ini saya kehilangan segalanya. Sponsor, penggemar, reputasi. Tetapi saya menemukan apa yang saya cari seumur hidup. Kekayaan sejati tidak diukur dari gedung tinggi atau mobil mewah, melainkan dari senyuman anak-anak yang tidak punya apa-apa, tetapi masih berbagi makanan ringan. Saya mengangkat kamera merekam diri sendiri, air mata membanjiri wajah. Saya umumkan di sini, channel Ali Al-Mansur akan berganti nama menjadi Ali di Indonesia, dan saya akan tinggal di sini selama 1 tahun lagi untuk melakukan proyek 1 hari 100 senyuman. Saya akan mencari anak-anak yang paling sulit tersenyum di Indonesia dan membuat mereka tersenyum. Saya menekan tombol berhenti siaran langsung. 10 detik kemudian, penayangan menembus 10 juta. Komentar berubah dari cacian menjadi dukungan yang membanjiri. "Ali, saya ikut menangis. Saya akan follow kakak ke Indonesia. Ini adalah pertobatan terindah yang pernah saya lihat." Saya terduduk di tepi teluk. Matahari terbenam lagi, warna oranye keemasan memantul panjang di air. Saya memberi salam pada teluk, memberi salam pada Indonesia, memberi salam pada diri saya yang baru. Dan saya menangis keras. Menangis karena tahu saya telah memenangkan perang dengan diri saya sendiri. Saat itu juga, telepon berdering. Sebuah pesan dari ibu di Baghdad. "Nak, ibu melihat videomu. Ibu sangat bangga padamu. Tapi ada masalah penting. Ayahmu sakit parah. Dokter bilang tidak lebih dari 3 bulan lagi. Pulanglah, nak." Saya berdiri terpaku di sana. Kamera masih merekam video. Air mata mengalir tanpa henti. Saya melihat langit yang mulai gelap. Melihat teluk yang dulu saya sebut kotor, tetapi sekarang indah. Saya mengangkat tangan memberi salam terakhir. "Indonesia, terima kasih telah menjadikan saya orang baru. Tetapi sekarang saya harus kembali menemui ayah sebelum semuanya terlambat." Saya menekan tombol berhenti merekam. Video itu menjadi video dengan penayangan tertinggi dalam sejarah channel saya. 40 juta penayangan dalam 3 hari. Saya berdiri di sana. Di antara kebahagiaan yang baru ditemukan dan kesedihan yang menunggu. Dan saya tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Saya akan kembali ke Irak, tetapi saya tidak akan kembali menjadi Ali yang lama. Saya akan kembali dengan hati yang diberikan Indonesia, hati yang siap mengubah segalanya. Saya berdiri di tepi Teluk Jakarta pukul 20. Telepon masih menunjukkan pesan dari ibu. Saya mengangkat tangan, menutup kamera, dan menangis sendirian untuk pertama kalinya dalam 3 hari. Saya langsung menelepon rumah. Suara ibu bergetar di ujung telepon. "Ali, ayahmu ingin bertemu denganmu sebelum beliau pergi. Dokter bilang kankernya sudah stadium akhir." Saya ambruk ke lantai. "Saya akan pulang sekarang, Bu. Besok pagi." Ibu menangis. "Tiket pesawat mahal sekali, nak. Maskapai bilang penuh semua selama 3 hari. Saya langsung mengecek aplikasi. Semua penerbangan langsung ke Timur Tengah penuh hingga minggu depan. Harga tiket kelas ekonomi melonjak hingga 400 juta rupiah. Saya tidak punya cukup uang. Sponsor membatalkan semua." Saya memegangi kepala. Apa yang harus saya lakukan? Tiba-tiba, sebuah tangan menyentuh bahu saya dengan lembut. Saya mendongak, melihat Pak Ujang berdiri di samping. Dia masih mengenakan seragam hotel, membawa tas kain batik yang sama. "Pak Ali, saya lihat Bapak menangis, jadi saya ikut kemari." Pak Ujang duduk di samping saya dan membuka tas kain. Di dalamnya ada nasi uduk, ayam goreng, dan sebotol air mineral. "Makan dulu, Pak," baru cerita pada saya. Saya menceritakan semuanya kepada Pak Ujang, air mata mengalir tanpa henti. Pak Ujang mendengarkan dengan tenang, lalu mengangkat tangan ke langit. "Tuhan mungkin mengirim saya untuk Bapak." Pak Ujang mengeluarkan telepon genggam tua, menekan beberapa nomor. Berbicara bahasa Indonesia dengan cepat, lalu menyerahkan telepon itu kepada saya. "Bapak bicara dengan Pak Bima." Suara seorang pria muda terdengar. "Halo Pak Ali, saya Bima, Kapten Pilot Garuda Indonesia.
Pak Ujang adalah ayah mertua saya. Saya melihat semua video Bapak. Besok pagi, saya ada penerbangan khusus ke Doha. Kebetulan mampir mengisi bahan bakar di Baghdad. Ada satu kursi jam set kosong, saya berikan gratis untuk Bapak. Saya ternganga. Pilot Indonesia memberikan kursi kokpitnya kepada saya. Pak Ujang tersenyum. Belum selesai, Pak. Dia menekan nomor telepon lain. Kali ini suara seorang wanita. Selamat malam Pak Ali, saya Dr. Fitri dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Pak Ujang adalah paman saya. Kami baru saja menerima 2 pasien kanker dari Irak bulan lalu. Kami punya tim spesialis kanker hati. Besok pagi, kami akan mengirim pesawat evakuasi medis untuk menjemput ayah Bapak di Baghdad dan terbang langsung ke sini. Tanpa biaya sepeser pun. Saya menangis keras. Pak Ujang mengelus punggung saya. Indonesia memang begini, Pak. Barang hilang nanti ketemu. Orang yang mau meninggal, kita bantu supaya jangan meninggal. Keesokan paginya pukul 05.00, saya berdiri di Bandara Soekarno-Hatta lagi. Tapi kali ini bukan untuk terbang pulang sendirian. Kapten Bima menunggu saya di depan pintu VIP. Dia membungkuk memberi salam. Selamat datang di pesawat, Pak Ali. Saya memeluk Kapten Bima erat-erat, lalu berbalik memeluk Pak Ujang. Pak, saya pasti akan kembali. Pak Ujang tersenyum. Kami selalu menunggu Bapak. Pesawat lepas landas. Saya melihat ke bawah, melihat Jakarta yang mulai bangun, melihat Teluk Jakarta, melihat gedung-gedung tinggi dan rumah-rumah kayu tua. Saya mengangkat tangan memberi salam ringan ke bawah. 10 jam kemudian, pesawat mendarat di Baghdad. Ayah saya dibawa ke pesawat segera. Tim medis Indonesia mengenakan jas putih memberi salam kepada keluarga saya. Ibu saya menangis memeluk Dr. Fitri. Terima kasih telah menyelamatkan suami saya. 3 hari kemudian, di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, ayah saya bangun dari koma. Dr. Fitri tersenyum. Ayah Anda sangat kuat, Pak. Kemoterapi putaran pertama berhasil melebihi perkiraan. 3 bulan lagi, ayah Anda pasti bisa pulang. Saya berdiri di depan kamar pasien, memberi salam kepada dokter, kepada perawat, kepada Pak Ujang yang ikut datang. Saya menyalakan kamera untuk pertama kalinya dalam 4 hari. Jumlah penonton melonjak kembali ke 10 juta dalam 1 menit. Saya pernah berpikir Dubai adalah yang terbaik di dunia. Tetapi 3 hari di Indonesia, orang Indonesia menyelamatkan ayah saya tanpa pernah saling kenal. Mereka tidak meminta uang sepeser pun, tidak meminta ketenaran sedikit pun. Saya memberi salam pada kamera, air mata membanjiri wajah. Indonesia tidak menjiplak Dubai. Tetapi Indonesia menciptakan keajaiban yang tidak akan pernah bisa dilakukan Dubai. Saya menekan tombol berhenti siaran langsung. Video itu menjadi video dengan penayangan tertinggi dalam sejarah Timur Tengah, 100 juta penayangan dalam 1 minggu. Saya berdiri di balkon Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, melihat Monumen Nasional, Monas, di sore hari. Saya mengangkat tangan memberi salam pada matahari terbenam lagi. Dan saya tahu bahwa rumah sejati saya tidak berada di Baghdad, tidak berada di Dubai, tetapi berada di sini, di Indonesia, di hati orang-orang yang tidak pernah meninggalkan satu sama lain. Saya tersenyum pada diri sendiri di cermin dan berkata pelan, "Selamat datang, saya Ali, orang Indonesia yang baru." 1 bulan kemudian, saya berdiri di depan rumah kayu tua yang sama di Kampung Bahari. Tapi kali ini, saya datang bukan hanya untuk berkunjung. Saya datang dengan 2 koper besar dan seperangkat kamera baru yang dibelikan penggemar Indonesia. Hampir 100 anak Kampung Bahari berlari menyambut. "Kak Ali kembali!" Ibu R berdiri tersenyum, air mata menetes. "Pak Ali, selamat datang kembali ke rumah." Kata ke rumah membuat saya ambruk berlutut di tanah. Saya menyalakan kamera siaran langsung pertama kalinya setelah menghilang 1 bulan. Jumlah penonton menembus 20 juta dalam 5 menit. Semua. Hari ini saya kembali ke sini. Bukan sebagai vlogger dari Irak, tetapi sebagai Ali Kampung Bahari. Saya akan tinggal di sini 1 tahun penuh untuk melakukan proyek 1 juta senyuman. Saya akan membuat 1 juta anak di Indonesia tersenyum. Dan saya akan mulai dari sini, dari anak-anak Kampung Bahari. Komentar membanjiri dengan emoji hati dan bendera Indonesia. Saya mendirikan yayasan bernama Yayasan Senyum Al-Mansaur bersama Yayasan Senyum Ibu Pertiwi. Donasi mengalir dari seluruh dunia. Dalam 3 hari pertama mencapai 400 juta rupiah. Saya menggunakan semua uang itu untuk membangun sekolah baru,
taman bermain, dan pusat makan siang. Saya pindah untuk tinggal di rumah kayu tua kecil di Kampung Bahari. Kamar mandi bersama, kipas angin langit-langit tua, tetapi saya tersenyum setiap hari. Setiap pagi, saya bangun pukul 00.50 untuk berlari bersama anak-anak. Setiap sore, saya mengajar bahasa Arab dan bahasa Inggris gratis untuk anak-anak. Setiap malam, saya siaran langsung menceritakan dongeng untuk anak-anak tidur. 3 bulan kemudian, ayah saya sembuh, terbang menemui saya di Kampung Bahari. Ayah menangis di tengah komunitas, memeluk saya erat-erat. Nak, ayah pernah berpikir Dubai adalah surga, tetapi disinilah surga yang sesungguhnya. Saya memberi salam kepada ayah, lalu mengajaknya melihat sekolah baru. Plakat di depan pintu bertuliskan Sekolah Ali Ujang untuk anak Kampung Bahari. Pak Ujang berdiri tersenyum di samping plakat. Saya senang nama saya ada di sekolah, Pak. Saya memeluk Pak Ujang erat-erat. 6 bulan kemudian, proyek 1 juta senyuman berhasil dilampaui. Anak-anak di seluruh Indonesia mengirimkan lebih dari 2 juta foto senyuman kepada saya. Saya berdiri di panggung TEDx Jakarta. Topik yang saya bicarakan adalah keajaiban bukanlah gedung pencakar langit tetapi pohon yang tumbuh di gurun. Saya memberi salam kepada 3.000 penonton, lalu mulai berbicara dengan suara tenang. Saya pernah berpikir keagungan adalah gedung tertinggi di dunia. Tetapi Indonesia mengajari saya bahwa pohon beringin yang akarnya menancap dalam di tanah, yang akarnya menembus ke dalam tanah yang sama dengan semua orang, itulah yang lebih agung. Saya berhenti sejenak, lalu mengangkat foto pohon beringin, yang saya ambil dari kota tua ke layar. Pohon ini tidak pernah bersaing tinggi dengan siapapun, tetapi akarnya dalam hingga menembus air tanah, cabangnya melebar hingga memberi naungan bagi semua orang di sekitar. Daunnya hijau subur, bahkan di musim kemarau, karena ia tidak pernah lupa bahwa ia tumbuh dari tanah yang sama dengan semua orang. Saya menatap penonton, mata berkaca-kaca. Keagungan sejati bukanlah berada di tempat yang terlalu tinggi hingga tidak ada yang bisa menyentuh, tetapi adalah menyebar akar yang dalam agar semua orang bisa berdiri. Bukanlah memiliki cahaya yang paling terang sendirian, tetapi adalah menjadi naungan bagi orang lain untuk berlindung dari panas. Saya memberi salam ke panggung sekali lagi. Indonesia tidak mengajari saya bahwa Indonesia adalah yang terbaik, tetapi mengajari saya bahwa kebaikan sejati tidak perlu diumumkan kepada dunia. Lakukan saja setiap hari hingga dunia melihatnya sendiri. Tepuk tangan bergemuruh selama 3 menit penuh. Setelah acara, Pak Ujang datang membawa nasi uduk dan sate ayam. Makan malam, Pak. Bapak berbicara dengan sangat baik hari ini. Saya memeluk Pak Ujang erat-erat. Lalu makan sate ayam bersama Pak Ujang di lantai panggung TEDx. Tidak ada meja, tidak ada lampu sorot, tetapi saya adalah orang yang paling bahagia dalam hidup saya. Malam itu, saya siaran langsung terakhir tahun itu. Berdiri di bawah pohon beringin di kota tua. Saya memberi salam pada pohon, lalu berbicara kepada kamera. Semua, 1 tahun di Indonesia, saya datang bukan untuk mengatakan Indonesia adalah yang terbaik di dunia. Saya datang untuk mengatakan bahwa dunia ini bisa menjadi lebih baik jika kita semua mau menjadi pohon beringin bagi satu sama lain. Tidak perlu yang tertinggi, tetapi harus yang paling dalam akarnya. Tidak perlu yang paling terang, tetapi harus yang paling banyak memberikan naungan. Saya memberi salam pada kamera terakhir kalinya. Terima kasih, Indonesia. Terima kasih telah mengubah saya dari vlogger yang pernah menghina dunia menjadi orang yang mencintai seluruh dunia. Saya menekan tombol berhenti siaran langsung. Penayangan video terakhir menembus 200 juta, tetapi saya tidak peduli lagi dengan angka. Saya berbalik memeluk pohon beringin, memeluknya erat-erat seperti memeluk rumah sejati saya. Dan di bawah naungan pohon beringin, saya tersenyum pada masa depan yang baru dimulai, bukan sebagai Ali dari Dubai, tetapi sebagai Ali dari Indonesia. Ali yang siap menjadi akar yang dalam bagi banyak orang lain. 1 tahun kemudian, tepat pada hari ulang tahun kedatangan saya di Indonesia, saya berdiri di Bandara Soekarno-Hatta lagi. Tapi kali ini saya tidak berdiri sendirian. Di samping saya adalah ayah dan ibu dari Baghdad, Pak Ujang dengan setelan baru yang rapi, Ibu Ar dengan 30 anak Kampung Bahari, Kapten Bima, Dr. Fitri, Nona Sari, Empok Atik, Ibu Sate Ayam Pasar Baru, dan ribuan orang lain yang pernah muncul di video saya sepanjang tahun lalu. Semua orang mengangkat plakat bertuliskan kalimat yang sama. Selamat datang kembali ke rumah, Ali. Saya ambruk menangis di tengah bandara. Menangis hingga petugas bandara harus memberikan sekotak tisu.
Saya menyalakan kamera siaran langsung terakhir proyek 1 tahun. Jumlah penonton langsung menembus 50 juta. Semua, hari ini saya datang bukan untuk mengucapkan selamat tinggal. Saya datang untuk mengatakan bahwa saya akan tinggal di sini selamanya. Saya berbalik menghadap ayah dan ibu. Ayah, ibu, saya akan meminta kewarganegaraan Indonesia. Saya akan tinggal di sini, bekerja di sini, menikah di sini, dan suatu hari nanti meninggal di sini. Ibu saya menangis memeluk saya erat-erat. Ayah mengangkat tangan memberi salam pada Indonesia. Terima kasih telah mengembalikan putra saya. Saya berbalik menghadap Pak Ujang. Pak, sekolah Ali Ujang sudah selesai. Tahun depan, kita akan menerima 500 anak lagi. Pak Ujang tersenyum. Saya akan membersihkan sekolah setiap hari, Pak. Saya berbalik menghadap Ibu R. Bu, yayasan kita mendapat dana dari PBB. Tahun depan, kita akan membangun sekolah seperti ini di seluruh negeri. Ibu R memeluk saya. Anak-anak Indonesia akan lebih banyak tersenyum karena Pak Ali. Saya berbalik menghadap anak-anak Kampung Bahari. Seorang anak mengangkat tangan. Kak Ali, saya ingin menjadi vlogger seperti kakak. Tetapi saya akan merekam video Irak dari sudut pandang orang Indonesia agar orang Indonesia juga mencintai Irak. Saya memeluk anak itu erat-erat hingga kamera bergetar. Saya berbalik ke kamera. Semua, hari ini saya punya pengumuman penting. Channel Ali di Indonesia akan berganti nama menjadi Senyum Tanpa Batas. Saya akan melanjutkan ke Irak, membangun sekolah di Baghdad, bernama Sekolah Ujang Ali, agar anak-anak Irak bisa tersenyum seperti anak-anak Indonesia. Komentar membanjiri dengan bendera Indonesia dan Irak bercampur. Saya mengangkat tangan memberi salam kepada Bandara Soekarno-Hatta, memberi salam kepada titik awal segalanya. Lalu saya mengajak semua orang berjalan keluar bandara, naik bus wisata yang dihias penuh bunga. Kami langsung menuju pohon beringin yang sama di Kota Tua. Saya berdiri membentangkan tangan menerima angin, lalu berbicara kepada semua orang yang mengikuti. Hari ini, kita datang bukan untuk melakukan upacara besar. Kita hanya datang untuk duduk dan makan nasi uduk dan sate ayam bersama di bawah pohon beringin. Seperti hari pertama saya menangis di Indonesia. Semua orang duduk melingkar. Pak Ujang membagikan nasi uduk. Mpok Atik membagikan nasi goreng seafood. Ibu sate ayam membagikan sate ayam. Anak-anak menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Saya memberi salam pada pohon beringin, lalu berkata pelan. Pohon beringin ini melihat saya menangis pertama kali, melihat saya tersenyum pertama kali, melihat saya terlahir kembali pertama kali. Hari ini, saya berjanji kepada pohon ini dan kepada semua orang yang duduk di sini, bahwa saya akan menjadi akar yang dalam bagi anak-anak di seluruh dunia, baik di Indonesia, di Irak, atau dimanapun. Saya tidak akan lupa bahwa saya tumbuh dari tanah yang sama dengan semua orang. Semua orang mengikuti saya memberi salam. Matahari terbenam di atas Kota Tua, cahaya keemasan menyinari daun beringin hingga berkilauan. Saya mengarahkan kamera merekam diri sendiri terakhir kalinya, tersenyum selebar-lebarnya. Semua, ini adalah akhir dari keajaiban Indonesia, tetapi ini adalah awal dari senyum tanpa batas. Terima kasih, Indonesia. Terima kasih telah mengubah orang yang pernah menghina dunia menjadi orang yang mencintai seluruh dunia. Sampai jumpa dan sampai jumpa selamanya. Saya menekan tombol, berhenti siaran langsung. Penayangan video terakhir menembus 300 juta, tetapi saya mematikan kamera dan meletakkannya, lalu berbalik memeluk semua orang yang ada di sana. Memeluk erat-erat seperti memeluk keluarga sejati. Di bawah naungan pohon beringin, keajaiban Indonesia tidak berakhir, itu baru saja dimulai. Dan saya tahu bahwa, kemanapun saya pergi di dunia ini, akar saya akan tertanam di sini selamanya, di bumi yang bernama Indonesia. 2 tahun kemudian, di bawah pohon beringin yang sama di Kota Tua. Pohon itu tumbuh sangat besar, akarnya melebar hingga harus dipagari bambu. Plakat perunggu diukir dengan 2 bahasa. Pohon beringin senyum tanpa batas, ditanam pada tahun 2026 oleh Ali dan Sari Al-Mansor. Hari ini adalah hari jadi ke-2 saya tiba di Indonesia. Dan juga hari ulang tahun putra sulung kami, Ujang, yang genap berusia 9 tahun. Anak Ujang mengenakan pakaian tradisional Betawi, berdiri memberi salam kepada pohon beringin. Di sampingnya adalah putri bungsu, Pertiwi, berusia 6 tahun, dan putra bungsu, Herman, berusia 4 tahun. Ketiganya menyanyikan lagu Halo Halo Bandung bersama-sama. Saya berdiri memeluk Sari, menatap ketiga anak kami dengan air mata.
Sari mengenakan kebaya biru. Rambut saya sudah mulai memutih, tetapi senyumnya masih cerah seperti hari pertama kami bertemu. Pak Ujang, berusia 72 tahun, berdiri tersenyum di samping, masih mengenakan seragam hotel yang sama. Saya sudah tua, Pak, tapi masih kuat. Ayah dan ibu saya terbang dari Baghdad setiap tahun. Hari ini, ayah berdiri memberi salam kepada pohon beringin dan berbicara bahasa Indonesia dengan logat Arab. Terima kasih, Indonesia, yang memberikan putra saya kehidupan baru dan memberikan cucu-cucu saya senyuman terindah di dunia. Anak-anak dari sekolah Ali Ujang di seluruh negeri berkumpul, hampir 10.000 orang. Anak Indonesia, anak Irak, anak Suriah, anak Afghanistan, anak Ukraina, berdiri memegang plakat senyum tanpa batas. Saya mengangkat mikrofon berbicara untuk terakhir kalinya dalam hidup saya sebagai vlogger. Semua 10 tahun yang lalu saya datang ke sini dengan hati yang penuh dengan kata jiplakan. Saya pergi dengan hati yang penuh dengan kata terima kasih. Dan hari ini, saya berdiri di sini dengan hati yang penuh dengan kata cinta. Saya berbalik memeluk Sari, lalu memeluk ketiga anak saya. Pohon beringin ini melihat saya menangis pertama kali karena salah paham, melihat saya tersenyum pertama kali karena memahami, melihat saya menikah, melihat anak-anak saya lahir. Dan hari ini, biarkan ia melihat saya mengucapkan selamat tinggal pada kamera untuk terakhir kalinya. Saya mengambil kamera Sony Alpha One yang sama yang pernah hilang, meletakkannya di pangkal pohon beringin, dan memberi salam pada kamera itu. Terima kasih telah merekam setiap air mata, setiap senyuman, setiap keajaiban. Mulai hari ini, saya tidak akan punya video baru untuk ditonton, karena kehidupan nyata saya lebih indah dari video manapun. Saya berbalik menghadap semua orang yang berdiri di sana dan berbicara keras. Keajaiban Indonesia tidak ada di gedung tinggi, tidak ada di air mancur menari, tidak ada di nasi goreng 200.000. Tetapi keajaiban Indonesia ada di hati setiap orang Indonesia yang siap membungkuk mengangkat orang yang tenggelam, lalu mengangkatnya lebih tinggi dari diri mereka sendiri, selalu. Saya memberi salam pada pohon beringin terakhir kalinya, memberi salam pada Pak Ujang, memberi salam pada Sari, memberi salam pada anak-anak, memberi salam pada semua orang yang berdiri di sini, dan memberi salam pada seluruh Indonesia. Terima kasih telah membuat orang yang pernah berpikir Dubai adalah yang terbaik tahu bahwa yang terbaik di dunia adalah menjadi bagian dari Indonesia. Anak Ujang berlari menarik tangan saya. Ayah, hari ini kita pulang kan? Saya tersenyum lebar, memeluk putra saya. Ya nak, mari kita pulang. Kami semua berjalan keluar dari kota tua, bergandengan tangan dalam barisan panjang, dari pohon beringin hingga gerbang kota. Matahari terbenam lagi, cahaya keemasan menyinari daun beringin hingga berkilauan. Kami dan pohon itu melambai perpisahan, dan tersenyum pada masa depan yang akan terus berjalan. Saya berbalik menatap pohon beringin untuk terakhir kalinya, lalu berkata pelan dalam hati, "Pohon beringin, terima kasih telah menjadi akar yang dalam bagi saya. Mulai hari ini, saya akan menjadi akar yang dalam bagi orang lain. Seperti Indonesia menjadi akar yang dalam bagi saya, angin dingin menerpa, daun-daun bergetar lembut, seolah pohon beringin mengangguk, dan pada saat itu, saya tahu bahwa keajaiban Indonesia tidak berakhir. Itu baru saja dimulai, di hati anak-anak saya, di hati jutaan anak, dan di hati semua orang yang pernah merasakan cinta yang bernama Indonesia." Saya mengangkat tangan memberi salam terakhir kepada langit, lalu berjalan bergandengan tangan dengan Sari dan anak-anak kembali ke rumah sejati yang bernama Indonesia.